Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, Zion Church of Christ. Saat ini kita ada di acara I Start With Jesus dan saya bersyukur bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa mengalir dalam kehidupan kita. Dan di hari ini, pagi hari ini kita boleh bersama-sama menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Mari kita hampiri Tuhan, mari kita datang di hadirat Tuhan. Bawa hati kita, bawa syukur kita yang terbaik. Dan sama-sama mari kita mau tinggikan Tuhan. Mari kita mau sembah Dia, sebab Dia Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Mari sama-sama tundukkan kepala kita Bapak Ibu Saudara. Kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau menaikkan sembah pujian. Sebab Tuhan Yesus adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita katakan Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sembah, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh,
Yesus Raja, kami sembah, kami puja. Yesus, Engkau Raja. Haleluya. Kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus namanya, Yesus namanya. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagimu. Biar semua lidah mengaku, semua lutut bertelut. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Kami mau bernyanyi Tuhan, kami mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, nama-Mu ajaib, nama-Mu luar biasa Tuhan. Sampai selamanya kami mau meninggikan Engkau. Thank you Jesus, thank you Jesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Puji nama Tuhan, selamat pagi, senang sekali bisa menjumpai saudara kembali di hari ini. Dan selalu saya percaya bahwa ketika kita memulai hari kita di dalam Tuhan, itu merupakan hari yang terbaik. Karena segala aktivitas kita, yaitu apa yang kita akan lakukan, bukan menjadi aktivitas yang sia-sia,
dan kita akan mencapai yaitu keberhasilan dalam segala yang kita kerjakan di sepanjang hari ini. Baik saudara yang bisa mengikuti secara langsung live hari ini di pagi ini, atau mungkin saudara yang mengikuti secara rerun, sama, semua Anda tetap diberkati. Baik saudara yang ada di Indonesia, ataupun juga yang sedang ada di luar negeri. Baik saudara yang ada di rumah juga yang ada sedang dalam perjalanan, berkat Tuhan tetap menyertai saudara. Nah, di pagi hari ini sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kesempatan baik yang Tuhan percayakan. Kami boleh bangun dari istirahat kami boleh dipercayakan mengalami lawatan hadirat Tuhan. Dan aku berdoa setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah I Start with Jesus hari ini, mereka semua dijumpai, mereka semua diberkati, mereka semua dilawat Tuhan. Dan setiap benih firman Tuhan tidak pernah kembali sia-sia, tetapi akan mengerjakan segala perkara dan pastinya berhasil. Berfirman bagi kami pagi hari ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, hari ini tema yang saya bawakan, ini adalah tema yang umum, dan itu adalah tema yang harusnya menjadi kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Catat baik, temanya adalah tentang menjadi pelaku firman. Nah, puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kita kesempatan untuk kita bangun pagi dan kita dapat mendalami firman-Nya pada hari ini. Nah, kita akan membahas pesan yang sangat penting dari surat Yakobus pada pasal yang pertama, pada ayat yang ke-22, di mana kita diingatkan untuk tidak hanya menjadi pendengar saja atau pendengar firman Tuhan saja, tetapi kita juga seharusnya menjadi pelaku firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, hal pertama yang saya mau kasih tahu buat saudara adalah mendengar firman Tuhan adalah awal yang baik. Sama-sama dengan saya katakan, dengar firman adalah awal yang baik. Good. Karena firman Tuhan adalah kompas hidup kita. Saudara bisa lihat di dalam Mazmur 119 ayat 105 bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki, petunjuk bagi jalan kita. Coba saudara bayangkan bahwa Anda berpergian ke suatu tempat yang Anda tidak paham rute jalan agar dapat sampai ke tempat tujuan tersebut. Maka pastinya Anda akan cemas dan kemungkinan Anda batal untuk pergi. Tetapi kalau Anda memiliki petunjuk rute, dengan kata lain Anda sudah memiliki GPS, maka semuanya akan baik-baik saja. Meskipun mungkin terkadang di jalan ada situasi yang tidak terduga. Nah, saudara, mendengarkan firman itu memberi kita pemahaman tentang kehendak Tuhan dan arah yang benar. Banyak orang rajin mendengarkan firman, baik melalui kebaktian, persekutuan, atau renungan pribadi seperti di pagi ini. Tetapi tantangannya adalah, apakah hanya sampai di situ? Artinya cuma mendengar saja. Yakobus mengingatkan bahwa mendengar firman Tuhan saja ternyata tidak cukup, saudara. Mengapa? Karena mendengar tanpa melakukan berarti kita hanya mendapatkan pengetahuan tanpa mengalami perubahan hidup. Saya menjumpai ada seorang teman yang rajin sekolah. Titelnya sudah lumayan tinggi. Lalu pada saat dia dipanggil atau dapat panggilan untuk bekerja sesuai dengan level kelulusannya, dia tidak berani dan dia memilih untuk tidak mau bekerja. Orang ini hanya memiliki pengetahuan tetapi tanpa perubahan kehidupan. Itu yang terjadi kalau cuman dengar tanpa melakukan. Nah, yang kedua yang kita pahami hari ini adalah pentingnya menjadi pelaku firman. Yakobus 1 ayat 22-24 memberikan ilustrasi bahwa orang yang hanya dengar firman tetapi tidak melakukannya, dia itu seperti orang yang sedang bercermin dan kemudian melupakan penampilannya. Firman Tuhan seharusnya mengubah cara kita hidup. Saat kita hanya mau mendengar, kita mudah kembali ke pola hidup lama. Artinya cuma dengar doang, makanya kita akan mudah kembali ke pola hidup yang lama. Kata menipu diri sendiri itu berarti ketika kita hanya mendengar saja tanpa melakukan, kita sedang menipu diri kita sendiri. Kita mungkin berpikir sudah baik karena tahu banyak firman, tetapi saudara, tanpa tindakan nyata,
tidak ada dampak yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yesus saja mengajarkan hal yang sama dalam Matius 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Yesus membandingkan orang yang melakukan firman itu seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Sedangkan orang yang mendengar firman tetapi tidak melakukan itu seperti membangun rumah di atas pasir. Lalu ketika hujan badai datang, rumah yang tidak dibangun di atas dasar yang kokoh, yaitu di atas pasir, maka rumah itu akan mengalami keruntuhan. Yang ketiga, bagaimana untuk menjadi pelaku firman? Itu yang ditunggu-tunggu ya. Bagaimana caranya agar kita menjadi pelaku firman? Yang pertama, mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari hal-hal yang sederhana. Pelaksanaan firman itu tidak selalu harus dimulai dari tindakan-tindakan yang besar. Hal-hal sederhana seperti mengampuni, mengasihi sesama, dan menjaga perkataan, itu adalah cara nyata untuk melaksanakan firman Tuhan. Efesus 4 ayat 32 berkata, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Tuhan di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Juga di dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 14 berkata, "Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah," ini dia, "belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran." Bahkan dikatakan lagi, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan." Saudara, ayat ini itu saya pakai di dalam surat undangan pada saat saya mau merit. Jadi surat undangan itu ada ayat renungan kan. Nah, saya sama istri taruh teks ayat ini di dalamnya. Bahwa di dalam rumah tangga, di dalam berumah tangga, berkeluarga, Anda perlu punya hati untuk saling mengasihi, saling mengampuni. Langkah yang kedua untuk kita dapat menjadi pelaku firman adalah apa? Merenungkan firman setiap hari. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 2 dan ayat yang ketiga. "Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, itu akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang selalu menghasilkan buah. Langkah yang ketiga adalah berjalanlah dalam iman dan ketaatan. Menjadi pelaku firman memang tidak selalu mudah, jujur saya akui. Terkadang firman Tuhan meminta kita untuk meninggalkan kenyamanan atau mengambil keputusan-keputusan yang sulit. Namun, dalam ketaatan, kita akan menemukan berkat Tuhan yang melimpah. Contohnya Abraham. Pada saat ia mendengarkan firman, Abraham bersepakat untuk taat dan bergerak dengan iman. Walaupun tidak mudah, karena Abraham belum melihat tujuan yang Tuhan perintahkan. Tetapi, pada saat ia melakukannya dalam iman dan ketaatan, Abraham justru diberkati berlimpah-limpah. Sesuai dengan Lukas 11 ayat 28, "Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Nah, hal yang keempat yang perlu kita pahami, apa saja manfaatnya menjadi pelaku firman? Ini dia, catat baik, manfaat menjadi pelaku firman. Yang pertama adalah, kalau Anda menjadi pelaku firman, manfaatnya Anda memiliki kehidupan yang diberkati. Siapa sih orang yang gak pengen diberkati? Ini dia, menjadi pelaku firman Tuhan, Anda menjadi orang yang diberkati. Kalau Yakobus 1 ayat 25 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, "Hukum Tuhan sempurna dan mempunyai kekuatan untuk memerdekakan manusia.
Dan orang yang menyelidiki dan memperhatikan baik-baik serta melakukan hukum-hukum itu, dan bukannya mendengar saja lalu melupakannya, orang itu akan diberkati Tuhan dalam setiap hal yang dilakukannya. Wow, fantastis kan? Luar biasa. Ternyata mereka yang bukan hanya mendengar tetapi juga melakukan firman akan diberkati dalam segala yang mereka lakukan. Manfaat yang kedua adalah itu akan memberikan kesaksian hidup. Ketika kita menjadi pelaku firman, saudara, hidup kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Dunia di sekitar kita akan melihat perbedaan dalam hidup kita. Dan ini bisa menjadi pintu masuk untuk dapat memberitakan Injil. Karena Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, manfaat yang ketiga, saudara, dari menjadi pelaku firman adalah pertumbuhan rohani yang sejati. Ketika kita melaksanakan firman, ketika kita melakukan firman Tuhan, maka kita bertumbuh lebih dalam iman dan dapat mengenal Tuhan secara lebih intim. Menarik kan? Penting kan? Bahwa orang harus menjadi pelaku firman Tuhan. Saya closing, saudara. Menjadi pelaku firman itu adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Itu bukan hanya buat hamba Tuhan. Itu bukan hanya untuk orang yang melayani, tapi panggilan buat setiap orang percaya. Kita tidak dipanggil untuk hanya mengetahui atau mendengar firman, tetapi kita dipanggil untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, hidup kita akan menjadi terang bagi dunia, dan kita akan menerima berkat serta damai sejahtera dari Tuhan. So, mulai pagi ini, mulai hari ini, yuk kita berkomitmen untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi kita juga menjadi pelaku firman. Karena inilah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Saya berdoa saudara diberkati Tuhan. Kita akan masuk dalam sesi sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Siapkan roti dan anggur di tempat saudara masing-masing. Mari bersama-sama dengan saya, kita angkat rotinya. Ikuti doa saya, katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga, kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, maka mulai hari ini, kami bersama keluarga menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU. Kami diberkati atas segala jenis binatang. Kami tidak dikalahkan oleh binatang apapun juga. Kami diberkati umur panjang dan tidak sakit-sakitan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita angkat anggur ini dengan iman. Sama-sama saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Yesus, mulai hari ini kami termeterai menjadi warga sorga, berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Kami percaya Tuhan Yesus yang memeteraikan kami menjadi warga sorga, menang atas segala kutuk, tidak sakit-sakitan, berkuasa atas apa yang kami pegang, atas apa yang kami usahakan, baik dalam karir, bisnis, proyek, pekerjaan, pelayanan. Kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus Kristus. Sejenak Bapak Ibu Saudara, Anda boleh mengucap syukur untuk tubuh dan darah yang saudara sudah terima. Barang siapa makan tubuh Kristus, barang siapa minum darah Yesus, dia ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam dia. Dan dia menerima segala kebaikan, kemurahan di dalam Tuhan. Di tangan kita juga ada minyak. Tuhan mengajarkan. Kenapa saya berdoa dengan minyak urapan, saudara? Ini bukan mengikuti kegiatan yang ada di dunia atau kepercayaan yang lain. Tuhan yang memberi perintah. Para murid mendoakan orang sakit dengan menggunakan sakramen minyak urapan. Dan saya sudah membuktikan berkali-kali. Orang-orang yang terikat kuasa gelap,
dilepaskan dengan menggunakan sakramen minyak ini. Rumah, tempat proyek yang diganggu roh jahat, saya urapi dengan minyak. Maka tempat itu menjadi tempat yang berubah, tempat yang diberkati. Saudara yang ada di rumah Anda, minyak di tangan Anda juga menjadi minyak urapan. Bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap tetesnya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan pasukan malaikat jagai kami, proteksi kami, pagari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Anda boleh berdoa buat pasangan Anda. Anda boleh berdoa buat keturunan saudara. Atau Anda juga boleh berdoa buat proyek Anda, pekerjaan Anda, tempat di mana Anda tinggal. Anda urapi di tempat itu, kemuliaan Tuhan pasti hadir. Nah saudara, Amsal 18 ayat 21 berkata bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. So, waspada, hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Karena apa yang kita ucapkan, itulah yang akan terjadi bagi hidup kita. Di layar monitor saudara, ada kata-kata yang bisa saudara ucapkan. Saudara boleh ulang-ulang kata-kata ini di setiap hari aktivitas saudara. Mari bersama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara kasih Tuhan, kita masuk di penghujung acara. Kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkan hati, aminkan setiap berkat ini menjadi milik saudara. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati, keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cita kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai mengurapi setiap kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa lagi di program I Start with Jesus berikutnya. Dan jangan lupa share, bagikan kepada keluarga Anda, teman-teman saudara. Biarlah berkat yang saudara terima bisa jadi berkat kembali buat setiap orang yang ada bersama dengan saudara. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sembah. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja.